Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kita mulai berdoa. Gimana kabar kita hari ini? Apakah semuanya masuk? Bapak minta kerintan dalam kelas. Bapak kasih hukuman. Setuju? Bapak akan menjelaskan materi kupas tentang cahaya. Dalamnya ada pengertian cahaya, sifat cahaya dan contohnya. Nah, sebelum ke pembelajaran ke materi, Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian melihat pelangi? Menurut kalian, bagaimana cahaya itu bisa menimbulkan warna-warni yang indah? Apakah cahaya tersebut memiliki sifat khusus yang membuatnya bisa berubah warna? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, maka marilah bersama kita perhatikan materi cahaya berikut ini. Nah, sebelum pembelajaran, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menjelaskan pengertian cahaya dengan bahasa yang sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber cahaya di sekitar. Dan menjelaskan sifat-sifat cahaya. Memberikan contoh penerapan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu cahaya? Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Nah, yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya membantu kita melihat benda di sekitar. Artinya sesuatu itu bisa kita lihat karena ada bantuan cahaya. Tidak gelap. Nah, jadi cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia, yang membantu kita melihat benda di sekitar karena memantul dari benda tersebut menuju mata kita. Sumber cahaya adalah benda yang dapat memancarkan cahaya tanpa sumber cahaya. Kita dapat melihat benda di sekeliling kita dengan jelas. Contoh sumber cahaya, ada matahari, ada lampu, ada lilin, ada senter. Nah, cahaya, sifat cahaya ada cahaya merambat lurus. Contohnya apa? Contohnya cara merambat lurus. Cahaya lalu merambat lurus di tempatnya. Ya. Nah, bisa lihat atau bisa tembus di cahaya. Bisa. Atau di kain. Bisa. Contohnya atau ini. Nah, maka melalui kecil atau berbentuk garis lurus dia. Bisa. Atau di rumah ini. Ya. Kelihatan tidak? Kelihatan kan? Tembus tidak? Ya. Nah, cahaya dapat dimantulkan seperti yang jelaskan tadi. Seperti cahaya dapat dimantul jika mengenai permukaan yang halus dan mengkilap. Contohnya seperti cermin. Ia akan memantul. Bayangkan atau mantul sinar ke arah tertentu. Nah, jika Bapak sinar ke sini, tetarkan ke cermin, maka pantulannya akan kemana? Ke atas? Ya, lihat. Bisa ke atas, bisa ke bawah, tergantung kita meletakkan, mengarahkan arah senternya. Ini pantulan. Cahaya dapat dipantulkan melalui benda yang halus dan mengki seperti cermin. Maka macam-macam pantulan cahaya. Ada pantulan teratur dan ada pantulan yang bau. Tergantung benda yang kita pantulkan. Contohnya lihat,
pantulan ini membantu kita melihat benda dari berbagai sudut. Kuncinya tadi betulkan dengan benda permukaan yang halus, maka pantulannya teratur. Kalau permukaannya kasar, maka pantulannya akan menjadi baur. Cahaya dapat dibiaskan. Nah, pembiasan cahaya adalah peristiwa perubahan arah cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kecepatan seperti udara dan air. Hal ini membuat sedotan di dalam gelas air terlihat bengkok. Seperti ini. Misalnya di dalam ini ada dalamnya efek atau apa? Maka ketika di dalamnya akan kelihatan berbengkok, ya, atau membesar. Ini kecil. Kita masuk ke dalam air, maka bentuknya akan membesar atau bengkok. Cahaya dapat diuraikan. Ya, cepatnya. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih diuraikan menjadi berbagai warna pelangi oleh proses yang disebut dispersi. Benda tembus cahaya, tembus sebagian dan tidak tembus cahaya. Nah, benda tembus cahaya, mungkin cahaya melewati sepenuhnya. Lihat di gambar. Ini tembus cahaya. Ini contohnya. Ini. Nah, yang ketiga, benda tidak tembus cahaya sama sekali, menghalangi cahaya. Contohnya di buku, kertas beda. Buku yang tebal, jika cahaya senter tembus tidak? Tembus tidak? Tidak. Itu karena cahaya seperti menghalangi cahayanya. Berbeda dengan kertas, misal bening. Kita senter. Tembus tidak? Tembus. Bayangkan terbentuk karena cahaya terhalang benda yang tidak tembus cahaya. Bentuk bayangan tergantung pada arah dan direksi sumber cahaya. Manfaat sifat cahaya. Sifat cahaya dimanfaatkan dalam berbagai teknologi dengan memanfaatkan pantulan, pembiasan, penambatan cahaya. Anak-anak semuanya, kalau sudah paham, terangkan, Bapak akan memberikan tugas kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 1, 2, 3. Silakan dikerjakan. Oke, silakan kelompok 1, 2, 3. Nanti untuk menyaksikan hasil kelompoknya sama kelompok 1 depan. Di depan. Gimana? Kelompok 1 ada jawaban yang tepat atau tidak? Oke, tahan dulu. Karena kita simpulkan bersama materi kita pada hari ini bahwa cahaya adalah sesuatu untuk elektronik yang dapat dilihat oleh mata manusia, dan memantul dari sekitar tempat yang menuju mata kita. Untuk pengerjaannya, Bapak kasih tugas mandiri dalam waktu 5 menit. Kerjakan. Pesan menentukan. Teman-teman semuanya, dengan simulasi ini kedepannya kita akan memperbaiki lagi kesalahan atau kekurangan dalam pelajaran ini, dan untuk memperkuat hasil evaluasinya, nanti Bapak tugaskan kalian untuk mengerjakan PR untuk paket halaman 125. Terima kasih atas perhatian Bapak semuanya.